Yo, oke, what's up? Kembali lagi dengan Aleum Daun di sini. Kali ini Aleum Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea Insider. Kali ini kita memasuki episode yang keempat. Episode yang keempat dimulai dari lanjutan pertandingan antara Yohan dan anak buah Haedo. Dan episode sebelumnya adalah penentuan kartu terakhir nih. Dan ternyata kartu Reaper-nya bukanlah kartu as, melainkan kartu nomor 2, yang itu artinya membuat Yohan menang besar malam itu. Yohan pun terheran-heran mengapa Sun-oh membantu dirinya. Yang akhirnya Yohan menanyakan langsung pada Sun-oh. Dan ternyata Sun-oh telah merencanakan semuanya. Mulai dari kejadian di penjara isolasi, dialah yang mengatur semuanya. Sehingga sang profesor mengajari dirinya. Sampai pada malam pertandingan tiba pun akhirnya dia bisa menang. Kemudian Sun-oh menyatakan bahwa dia ingin menjadi raja judi ketika dia sudah keluar nanti. Dan dia sedang merekrut orang-orang handal di dalam penjara tersebut, termasuk Yohan yang diajak bergabung. Kemudian Yohan pun menyetujui tawaran Sun-oh tersebut. Setelah bergabung, Yohan diberikan ruangan khusus dan diberi hadiah berupa pertemuan dia dengan Lee. Yap, orang yang ia cari-cari selama ini. Namun, kondisi saat itu Lee sangatlah mengenaskan dan dia tidak mendapatkan video yang ia cari selama ini. Setelah itu, duel antara geng Sun-oh dan Hyung Nim terjadi nih. Yohan yang sebelumnya diberi mandat untuk membunuh Sun-oh dan memihak Hyung Nim, dia malah berbalik memihak Sun-oh karena dia mengetahui fakta bahwa Hyung Nim akan membunuhnya setelah Sun-oh disingkirkan nanti. Di mana informasi itu ia dapatkan dari seorang petugas kebersihan. Yang akhirnya perkelahian pun pecah. Karena Sun-oh telah melakukan persiapan sebelumnya, pertempuran itu pun dimenangkan oleh Sun-oh dan Yohan. Lagi-lagi semua kejadian ini sudah terencana dengan baik nih teman-teman. Ternyata dalam tim Sun-oh ada Cepu nih guys. Dan Cepu itu adalah sang profesor yang semuanya berhasil dibongkar. Dan akhirnya dia pun dilenyapkan oleh Sun-oh. Ketika Sun-oh sedang menyiksa geng Hyung Nim dan ingin melenyapkan mereka, tiba-tiba petinggi mereka menyuruh untuk menghentikan semuanya. Setelah itu, Yohan bertemu dengan Soyeon. Dia menyatakan bahwa dia sedang melakukan penyelidikan ulang tentang kematian neneknya, yang kemungkinan itu ada kaitannya dengan Yong Byung-wook. Yap, orang yang ingin Soyeon penjarakan dan membalas dendam nih. Kebetulan orang yang Yohan dan Seonyo incar pun sama nih sekarang. Untuk membalas semua perbuatan Byung-wook itu, Yohan harus bisa menguasai penjara itu terlebih dahulu. Setelah bertemu Soyeon, dia pun dilatih oleh Sun-oh. Latihan pertama adalah latihan bertarung. Pertarungan itu melawan geng Haedo nih, yang hasilnya dia babak belur tentunya, karena dia dikeroyok oleh mereka. Kemudian dilanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu tentang bagaimana caranya dia harus mengocok kartu dengan benar agar dia bisa selalu menang. Di sini ada hal yang mengejutkan nih teman-teman. Yang mengajari Yohan adalah Pak Nam. Yap, dia adalah seorang petugas kebersihan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, dia bisa berbicara. Tetapi kelihatannya Pak Nam tidak suka dengan Yohan nih. Pelajaran pun dilanjutkan dengan pelatihan lapangan di liga tertinggi di sana. Yohan pada hari itu menjadi seorang pelayan dan sambil memperhatikan mereka bermain tentunya. Ternyata tidak main pun Yohan bisa menjadi kaya nih teman-teman. Karena dia selalu diberikan tips oleh pemain di sana.
Setelah itu Yohan diberitahu tentang aset-aset yang menjadi jaminan di sana. Tetapi orang-orang di sana malah menjadi khawatir karena Yohan adalah orang baru di sana dan mereka takut terjadi apa-apa dengan mereka nantinya. Setelah melakukan penyelidikan, Seoyeon pun kembali bertemu dengan Yohan. Dan dia diberi video di mana Mokjin pun ada hubungannya dengan kematian neneknya. Dan misi mendapatkan video Lee dan penyamaran itu pun semuanya sudah dihentikan nih teman-teman. Mokjin mengorbankan semuanya demi ia dipromosikan jabatannya. Tentunya itu dengan bantuan Byung-wook juga nih. Akhirnya Yohan pun meminta dirinya kepada Seon untuk bisa dipertemukan dengan Mokjin. Setelah bertemu, Yohan pun mengungkapkan semuanya dan dia menganalisis dari trik sebelumnya untuk analisis kebohongan. Ternyata Mokjin berbohong pada dirinya saat ditanya tentang penyelidikan. Yang akhirnya Yohan langsung membunuh Mokjin sebagai rasa balas dendam dirinya. Karena Yohan berhasil menyingkirkan satu persatu orang di balik pembunuhan itu, episode yang keempat pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.